Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo. Kalau tadi di segmen sebelumnya ya kita sudah berbincang-bincang mengenai hambatan dan juga tantangan yang tadi langsung dijawab oleh Pak Aditya. Sekarang kita akan langsung beranjak ke berikutnya, ialah strategi marketing nih agar tetap bisa bertahan di masa pandemi Covid. Mungkin Pak Irfal yang bisa menjawab, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Gia. Bicara soal bertahan dulu, jadi yang paling utama kami lakukan itu kan kalau market mungkin kita sudah bisa ukur ya untuk saat ini. Tapi yang paling utama itu adalah pengelolaan keuangan yang baik, karena kan ini menyangkut banyak hal. Ada 3 stakeholder yang harus kita persiapkan di sana untuk pemilik perusahaan, untuk karyawan, bahkan PAD untuk pemerintahan. Jadi pertama itu pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan itu dalam hal itu banyak dilakukan efisiensi dalam situ kan. Efisiensi itu bisa dilakukan dengan penghematan energi, pengaturan jadwal kerja karyawan, ya, dan juga hal-hal lainnya yang lebih detail yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Namun kalau dari sisi marketing sendiri kami tetap melakukan promosi. Promosi itu ada yang 2 hal yang kami lakukan, offline maupun online. Untuk yang saat ini lebih menonjol kami lakukan karena khusus dalam lingkup Gorontalo sendiri, ya lebih mengarah ke offline. Offline itu yang dimana kami publikasi hanya untuk sekitaran Gorontalo saja, ya, seperti mungkin promo-promo kamar yang kita kemas dengan kamar sudah termasuk makan malam, kamar sudah termasuk makan pagi, bisa check-in lebih awal sesuai dengan ketersediaan kamar, dan bisa check out lebih lama pastinya. Jadi untuk bicara soal strategi ada 2 yang harus kami, ada yang di dalam perusahaan internal sendiri, sama untuk keluar itu yang tadi masalah promosi. Jadi kalau untuk dari dalamnya efisiensi atau pengelolaan keuangan yang baik. Oke. Kan tadi juga promosi offline gitu ya Pak. Ya. Apakah juga ada promosi online gitu di sosial media Amaris? Ya. Kalau untuk promosi online-nya kita lebih banyak ke broadcast ya. Broadcast karena kami sudah banyak relasi-relasi yang sudah kami register dalam dalam grup WA hotel itu. Setiap ada promosi kami share. Kami nyampaikan informasi bahwa saat ini di hotel kami lagi ada promosi. Contoh, menginap 2 malam dengan harga yang lebih hemat, menginap 1 malam dengan benefit yang lebih dari biasanya. Nah, kalau untuk online-nya nanti disampaikan sama Mas Teja lebih detail ya. Jadi untuk offline-nya sementara seperti itu. Selain broadcast, kami kerjasama dengan para staff yang ada. Tolong bantu share, karena kan sasaran yang kami target itu memang untuk wilayah ini dulu. Gorontalo ya. Wilayah Gorontalo, karena kan untuk ajak orang dari luar dalam kondisi seperti ini memang masih berat. Walaupun di satu sisi ada promosi atau tools untuk itu tersendiri, itu tetap berjalan. Jadi online dan offline memang beriringan. Namun lebih offline-nya sasarannya kita itu yang terdekat dulu. Oke. Nah tadi juga kan Bapak sempat berbicara soal pengelolaan ekonomi ini sangat penting. Nah salah satunya ialah dengan pembatasan jam kerja. Nah apakah ada PHK apakah di sini? Untuk PHK di Hotel Amaris sejak kita mulai lakukan pandemi di April 2020 tidak ada pengurangan jumlah karyawan. Cuma kita melakukan efisiensi dengan mengatur jadwal atau jumlah hari kerja. Ya, yang biasanya tadi Mas Teja sudah sampaikan bahwa tadinya kita normal bekerja kadang 5-2 ya, 5 hari kerja 2 hari libur. Sekarang kita mungkin berlakukan hanya 3 hari kerja, 2 hari libur sama 2 harinya cuti yang tidak berbayar. Ya, dengan cara itu kita semua bisa hidup. Perusahaan bisa hidup, karyawan juga bisa tetap kita jaga, dan PAD pun terhadap pemerintah kita tetap bisa berikan juga, sehingga walaupun masa pandemi seperti ini kita semua bisa bertahan walaupun dengan keterbatasan yang ada. Ya Pak Irfan, kita tahu ya di Gorontalo, apalagi di pusat kota, ini bukan cuma ada Hotel Amaris, ada juga yang di sebelah sana tetangga dan lain sebagainya, juga sama-sama hotel juga. Nah, bagaimana cara Pak Irfan ini membangun trust ataupun kepercayaan sehingga para konsumer ataupun para pengunjung yang memang sudah menjadi pengunjung tetap Amaris ini tetap datang lagi ke Amaris gitu. Bagaimana cara menjaga kepercayaan gitu para customer? Kembali lagi ke mengenai standar protokol kesehatan ya, bahwa apa yang kami jalankan itu sudah disampaikan ke mereka semua bahwa inilah yang ada di tempat kami, protokol kesehatan yang sudah kami tetapkan mulai dari 3M bahkan sekarang ke 5M atau 6M ya. Jadi itu memang harus dijalankan.
sering kami sampaikan ke tamu-tamu, karena dengan adanya itu akan memberikan rasa aman. Ya, rasa aman untuk tamu sendiri, rasa aman juga untuk kami sebagai pengelola jasa hotel ini. Ya itulah yang harus mereka pahami. Kami share itu dalam bentuk broadcast, baik lewat promosi online offline tadi itu, bahkan itu bisa dibaca di setiap kita melakukan atau tracing lewat via online channel ya, itu ada di sana. Jadi dengan adanya protokol kesehatan itulah garansi. Dengan adanya sertifikasi CHSE juga itulah jaminan. Jaminan keamanan dan kenyamanan untuk dua sisi, bahwa untuk tamu dan untuk karyawan kami sendiri. Oke. Nah, ini untuk menjaga kualitas dan juga mutu nih. Apakah mungkin ada treatment khusus untuk para pengunjung ketika sebelum masuk harus melakukan treatment khusus agar mereka ini lebih merasa aman dan juga nyaman ketika berada di Amaris? Jadi setiap masuk itu akan berhadapan dengan security duluan sebagai garda terdepan kami kan. Di sana sudah harus ada cek suhu tubuh yang dimana jika di atas 37 derajat, mohon maaf tamunya kami arahkan untuk ke puskesmas dulu yang terdekat atau memeriksakan kesehatannya. Bukan tidak kami terima atau kami minta duduk dulu sebentar, mungkin habis dari luar panas atau apa ya. Jadi harus istirahat dulu, kemudian kami cek ulang. Jika memang suhunya tetap berada di atas 37, mohon maaf tamunya tidak bisa kami terima. Ya, terus selain cek suhu tubuh, tamu harus menggunakan sanitizer ya. Bahkan barang bawaan pun seperti kompos segala macam kami harus semprot dengan disinfektan. Pada saat setelah itu masuk ke resepsinya, resepsi pun tersedia standar protokol kesehatan yang untuk tamu, seperti di situ disiapkan sarung tangan ya untuk melapis tangan, untuk tanda tangan. Ya, terus belum lagi harus mengisi disclaimer form yang menyatakan bahwa tamu ini betul-betul sehat. Ya, tidak habis bepergian, tidak habis berinteraksi dengan orang-orang yang terdampak dengan COVID-19 itu sendiri. Jadi untuk memastikan itu semua sebelum tamu masuk ke kamar, kami pastikan dengan cara itu, harap mudah-mudahan tamunya ini bisa steril. Sehingga memberikan rasa nyaman untuk tamu, nyaman juga untuk kami. Nah, kalau sekarang kan ada kewajiban vaksin nih Pak ya. Nah, apakah di sini juga mewajibkan setiap pengunjung harus memperlihatkan kartu tanda telah vaksin seperti itu? Untuk sementara kami belum memberlakukan itu. Kami masih menunggu kebijakan corporate office. Jika memang itu diturunkan kelak, mungkin itu bisa berlaku, bisa saja berlaku. Ya, tapi untuk sementara ini kami belum memberlakukan itu. Namun jika memang ada tamu menunjukkan bahwa dia ini akan lebih bagus lagi. Oke, seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, saudara itu tadi berbincang dengan Pak Irfal ya seputar strategi marketing. Nah, kemudian kita akan lanjut ke inovasi ataupun pembaharuan, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di program Sapa Gorontalo.